Kanal mengupas ragam isu internasional dari konflik global, ekonomi, dan sosial. Runtuhnya satu persatu benteng pertahanan Ukraina. Rusia telah meluncurkan serangan jarak jauh terhadap target militer Ukraina menggunakan berbagai senjata, termasuk rudal hypersonic Kinzhal pada Kamis 28 Agustus 2025. Menggunakan jet tempur MiG-31 Foxhound, rudal itu diluncurkan dari udara, menghantam kompleks industri yang diduga digunakan pabrikan drone Bayraktar Turki di kota Lviv. Rudal Kinzhal juga menerjang kantor perusahaan pertahanan militer Uzbek System di Zelenskaya, Kiev. Didirikan pada tahun 2014, Uzbek System memproduksi kendaraan udara tak berawak jarak jauh, termasuk PD-2 yang dipakai menyerang jauh di dalam wilayah Rusia. Perkembangan ini melengkapi situasi buruk di garis pertahanan Ukraina di front timur sepanjang bulan-bulan terakhir. Parit-parit terbengkalai, benteng-benteng runtuh, pengepungan, dan titik-titik kuat kosong. Tanda-tanda peringatan samar pertahanan Ukraina sebenarnya telah ambruk. Sergei Polatev mendeskripsikan situasi di garis depan pertempuran Ukraina ini dalam artikelnya di situs Russia Today. Polatev lahir di Moskow, lulusan Fakultas Jurnalisme Universitas Negeri Moskow. Ia lalu mendirikan proyek informasi dan analisis Fatfor. Menurut Polatev, sepanjang Juli hingga paruh pertama Agustus 2025, serangkaian peristiwa beruntun menandai perubahan dramatis. Paling menentukan di antaranya adalah terbukanya pertahanan Ukraina di sepanjang poros Pokrovsk. Retakan yang begitu dalam, begitu tiba-tiba, dan begitu menguncang. Sumber-sumber Ukraina mulai menyebutnya sebagai gladi bersih untuk runtuhnya garis depan. Ini menandai krisis paling serius bagi angkatan bersenjata Ukraina sejak pertempuran musim semi tahun 2022. Namun, ini bukanlah satu-satunya terobosan penting. Dari hutan dekat Liman hingga reruntuhan perkotaan Konstantinovka, dari jalanan Pokrovsk yang terkepung hingga wilayah perbatasan Dnepropetrovsk yang terus bergeser, tempo ofensif Rusia telah berubah. Kemajuan yang dulunya hanya selangkah demi selangkah, kini diukur dalam hitungan kilometer. Posisi yang dulu diperebutkan dengan sengit, kini kosong melompong. Sektor demi sektor, komando Ukraina berebut untuk menutup celah lebih cepat daripada yang terlihat. Selama hampir 3 tahun, poros pertempuran di front Liman dan Seversk bersifat sekunder. Kota Liman di Republik Rakyat Donetsk ditinggalkan pasukan Rusia pada 1 Oktober 2022 selama ofensif Kharkov, Ukraina. Sejak saat itu, garis kontak telah stabil di sebelah timur kota dengan hanya aktivitas yang sporadis. Namun kelelahan yang lebih luas dari pasukan Ukraina di seluruh front juga mulai terlihat di sini. Di hutan yang jarang penduduknya yang menyulitkan setiap serangan, pasukan Rusia telah berhasil maju hingga 4 km. Mereka telah memasuki benteng besar Ukraina di Torsko yang bergerak maju ke utara Liman di sepanjang sungai Nitrius. Apa yang terjadi sekarang menunjukkan rencana operasional yang lebih luas, memutus Liman dari jalur pasokannya dengan merebut kendali jalan-jalan di tepi utara sungai Seversky, Donetsk. Tujuannya tampaknya adalah untuk mengendalikan tembakan di penyeberangan sungai Ukraina di Porov-Chasov Yar dan Konstantinovka. Pengepungan Konstantinovka dari 3 sisi kini sebagian besar telah selesai. Kemungkinan kemajuan di sepanjang garis Stepanovka, Dolgaya Balka, Nikolaev Polye dikombinasikan dengan kendali atas dataran tinggi di sekitarnya akan memungkinkan pasukan Rusia untuk mengendalikan sepenuhnya tembakan di satu-satunya rute pasukan utama kota tersebut yang melewati Truskovka. Salah satu perkembangan paling signifikan bagi tentara Rusia bulan lalu adalah kemajuan di tepi utara Konstantinovka dekat Chasov Yar. Untuk pertama kalinya,
pasukan Rusia berhasil keluar dari Chasiv Yar ke arah timur di sepanjang garis depan yang lebar. Ini menandai titik balik penjepit utara, cakar Chasiv Yar dari pengepungan Konstantinovka bukan lagi hambatan seperti dulu. Pencapaian besar lainnya datang dengan pembersihan kantong di selatan Waduk Klebanibek. Untuk waktu yang lama, daerah ini berfungsi sebagai semacam benteng bagi angkatan bersenjata Ukraina. Kedudukannya membantu memperkuat pertahanan selatan mereka di Konstantinovka dan bahkan memungkinkan serangan balik di Torets. Namun perebutan dua titik kuat utama, Klebanibek dan Alexandro Kalinovo, secara efektif menyegel kantong tersebut. Laporan dari lapangan menunjukkan pasukan Ukraina melarikan diri melintasi waduk dengan berenang, dan ada indikasi tidak ada unit AFU yang tersisa di selatan waduk. Namun, belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia. Pada 21 Agustus, pasukan Rusia membebaskan desa Alexandro Sultino di Poros Konstantinovka. Hal ini secara efektif menandai masuknya pasukan ke wilayah perkotaan itu sendiri dan dimulainya pertempuran langsung untuk menguasai Konstantinovka. Dalam laporan garis depan bulan Juli lalu, sektor Pokrovsk dapat menjadi lokasi aksi yang menentukan. Pada paruh kedua bulan Agustus, laporan mulai bermunculan tentang kelompok penyerang Rusia yang memasuki kota Pokrovsk dan kota Rodninoskoye yang strategis dan vital di sebelah utaranya. Menurut sumber-sumber Ukraina, kehadiran infanteri mereka di wilayah ini hampir runtuh dengan pertahanan yang semakin tergantung dengan armada drone ringan. Serangan Rusia dapat sedikit perlawanan sepanjang puncak pertempuran. Posisi-posisi yang dibentengi di dalam dan di sekitar Rodninoskoye seringkali kosong selama berhari-hari. Pasukan Ukraina telah diusir, tetapi unit-unit penyerang Rusia tidak dapat segera mendudukinya karena tembakan gencar. Gambaran serupa terjadi di Pokrovsk dan kota tetangganya, Mirnograd. Kedua kota telah dikepung secara efektif. Garnisun mereka sebagian besar hancur, dan pertengahan Agustus, intensitas pertempuran perkotaan telah menurun secara signifikan. Penurunan pertempuran ini mungkin terkait dengan terobosan mendadak dan belum pernah terjadi sebelumnya di utara Pokrovsk. Pada 10 hingga 11 Agustus 2025, sumber-sumber Ukraina sangat khawatir atas kemajuan pesat Rusia di sepanjang jalur Novotoretskoye, Kurchenov Yar, Zolotov Kolodev yang mencapai jalan lateral utama antara Dobrovolye dan Konstantinovka. Dalam beberapa hari, saluran Rusia tidak memberikan konfirmasi maupun geolokasi. Bahkan hingga kini belum ada pernyataan resmi yang dibuat. Meskipun demikian, berbagai bukti foto dan video menunjukkan skala terobosan tersebut. Kedalamannya mencapai 20 km dan lebarnya 4 km. Unit-unit penyerang Rusia tidak hanya menerobos koridor dataran rendah yang panjang dari Novotoretskoye ke Chasiv Yar, tetapi juga mengamankan dataran tinggi di sekitarnya. Semua cadangan Ukraina berusaha dikerahkan untuk menahan gerak maju Rusia, termasuk pengerahan elemen-elemen neo-Nazi elit Azov. Dengan direbutnya Iskra pada 14 Agustus dan Alexandrogorod keesokan harinya, wilayah selatan Republik Rakyat Donetsk telah berhasil dibebaskan sepenuhnya. Pasukan Ukraina kini hanya menguasai satu desa kecil di sektor ini. Di wilayah yang ditentukan oleh situasi operasional, pasukan Rusia juga telah maju melintasi batas administratif ke wilayah Dnepropetrovsk, mengamankan zona penyangga di sepanjang perbatasan. Wilayah yang berhasil direbut kembali antara lain Milievka, Dachnoye, Novogeorgivka, dan sebagian Yanvarskoye. Terdapat tanda-tanda bahwa operasi ofensif di wilayah ini mulai mereda. Kemungkinan besar pasukan Rusia akan segera membentuk garis pertahanan yang stabil di sepanjang garis depan wilayah Dnepropetrovsk dan beralih ke posisi defensif. Tribuners, para pemimpin Ukraina dan pendukung Eropa hingga hari ini terus berusaha menutupi realitas perang yang menunjukkan kemerosotan Ukraina. Kiev hampir mustahil membalikkan situasi, apalagi memenangkan pertarungan dan merebut kembali wilayahnya yang dikuasai pasukan Rusia.
Volodymyr Zelensky bersikukuh Ukraina menolak menyerahkan seinci pun wilayah mereka ke Rusia. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpikir Ukraina tidak mungkin melawan Rusia, kekuatan nuklir yang 15 kali lebih perkasa dari negara itu. Konsesi teritorial adalah opsi yang tidak bisa dihindarkan. Ini hanya jalan keluar yang bisa dipilih Ukraina guna menghentikan kehancuran mereka.